Alhamdulillah melanjutkan alur sejarah kehidupan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dan lebih pokok tentang perjalanan agama Islam. Tanggal 17 Maret 2002, hari Kamis Pahing ini, untuk menerangkan video yang ketiga ini, sesuatu video yang sangat sakral. Karena ini adalah membuka sesuatu hal yang terpendam yang sangat sulit untuk diterangkan. Semoga pada siang hari ini diberi hidayah siapapun yang melihat dan yang mendengarkan. Karena agama Islam dibuat dari sosok-sosok yang mempunyai kredibilitas dan kualitas. Sebenarnya pada hakikatnya beliau adalah orang tua kita sendiri, nenek moyang kita sendiri. Karena ada sesuatu yang salah, tetap aku selaku gurumu wajib meluruskan agar tidak terjadi permasalahan. Untuk video yang ketiga kami beri judul Antara Tetep Wali Songo dan cerita dari Asubaong tadi. Untuk memulai cerita itu, saya himbau kembali dulu untuk masyarakat, untuk umat, khususnya untuk negara melalui Badan Perfilman Nasional. Cerita-cerita yang difilmkan dengan judul Wali Songo. Aku pewaris Islam di Jawa yang terakhir dan yang tunggal. Aku pastikan cerita yang ada di film-film yang di media massa yang difilmkan itu salah, itu nyimpang, itu nanti tambah menjadikan fitnah. Dua cerita-cerita ada lagi yang tertulis, katanya beliau Kanjeng Syekh Jenar dibunuh mengeluarkan darahnya harum dan darahnya mengeluarkan kalimat atau tulisan Allah. Itu pun juga nyimpang dan itu pun juga salah dan itu pun fitnah. Semoga himbauan saya khususnya kepada pembuat film, pembuat cerita-cerita yang fiktif, segera hapus di dunia kehidupan yang nyata ini. Karena itu pembohongan, itu kesalahan, itu penyimpangan. Sehingga kehidupan di Jawa, khususnya beragama Islam, menjadikan masalah yang besar. Semoga pada hari ini, hari Kamis Pahing, tanggal 17 bulan Maret 2022, saya buka. Di situ ada cerita Wali Songo, ada yang disebut beliau dalam kitab-kitab Syekh Siti Jenar. Siapakah beliau sebenarnya dan siapa dan di mana? Assalamualaikum. Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tidak bergelar syekh karena yang membuat kitab itu menulis atau menerangkan sosok manusia yang lebih sehingga diberilah tulisan di buku syekh. Sebenarnya beliau tidak mau dan tidak menyandang dan pada waktu itu tidak ada gelar jabatan syekh. Itu yang penting dari Syekh Siti Jenar kalau mau menceritakan itu. Assalamualaikum. Siapakah beliau sebenarnya? Beliau mempunyai gelar dan nama. Sosok keturunan raja, makanya sebutannya Raden Rahmat. Bukan Raden Rahmat yang kalian ceritakan di dalam cerita-cerita Wali Songo, Sunan Ampel itu, bukan. Itu cerita sudah dibolak-balik. Sejarah sudah dipermainkan. Makanya berhubung beliau yang disebut Siti Jenar atau Syekh Siti Jenar itu Raden Rahmat, artinya keturunan ningrat, keturunan raja. Dari keturunan raja mana? Ya Raja Majapahit. Karena pada waktu itu kerajaannya sudah dirusak. Nenek moyang kita yang Mubrawijaya itu istrinya
banyak. Makanya di sana-sana menurunkan keturunan, makanya digelari Raden. Lah Raden Rahmat sendiri ini pun juga putra dari Yang Mubrawijaya. Karena keilmuannya dididik dari Islam Abuge. Makanya jadi benturan di masyarakat. Lah benturan itu terjadi dengan ajaran Wali Songo, agama Islam dari Demak, yang dipelopori, yang dimodif oleh beliau juga, Raden Said. Bila ditarik, artinya kedua-dua ini adalah saudara. Raden Rahmat keturunan dari Brawijaya, dari keturunan anak yang resmi, putra yang resmi. Lah beliau Raden Said keturunan dari Selir. Nah itulah jadi masalah. Yang satu yang membuat agama Islam baru keturunan dari Selir. Yang Raden Rahmat itu ningrat dari kerajaan. Lah dari cerita yang disebut nama Siti Jenar itu bermuasal dari peristiwa di daerah Tuban, di pinggir pantai, di pinggir laut. Siti itu mempunyai makna atau arti tanah atau lemah. Jenar itu bahasa Kawi, artinya kuning, bukan merah, bukan abang. Makanya kalau ada kitab, ada orang bercerita itu lemah abang, itu salah dan nyimpang. Yang dimaksud lemah atau siti kuning itu tanah atau lemah atau lumpur yang di pinggir segoro atau di pinggir laut. Nah peristiwa itu terjadinya di pinggir laut. Lah pinggir laut itu makanya di wilayah Tuban. Dari cerita itulah nama beliau disembunyikan, digantilah nama Siti Jenar. Peristiwa itu terjadi adanya debat dan silat tentang Islam yang dari Abuge, Islam Abangan dengan Islam yang baru. Di situ dipengaruhi dari 3 sosok. Dari Islam Abuge, Islam Jawa, Islam Abangan diwakili karena diteruskan beliau Raden Rahmat. Yang membuat permusuhan, yang menjadi hambatan, ada agama baru yang dibuat beliau Sunan Kalijogo. Tapi pelakunya peristiwa terjadi itu ada 3 sosok yang penting di situ. Makanya ada Sunan Bonang, ada Raden Said, ada Raden Rahmat. Nah, itu biar sejarah clear, semoga tidak menjadi perdebatan ke depannya. Coba ini dikaji dan ditelan untuk meluruskan sejarah. Dan ini untuk para wali songo, dengarkan baik-baik. Ngelompok di omah mbahmu iki. Kalian awakmu gawe agama. Tekok fitnah-fitnah. Sekarang ini umat anak cucumu juga. Ini jadi permasalahan, bertikai gara-gara agamamu yang kalian buat seperti itu. Kamu enak tinggal buat-buat, tinggal bikin. Ini coba aku meluruskan sulitnya kayak gini untuk membenahi sejarah agamamu yang salah kaprah. Aku selaku orang tua, aku selaku guru, aku makhluk yang terutus dari langit. Khususnya kalian semua yang disebut, yang digelari wali songo yang ada di bumi Pulau Jawa. Pada hari ini, tanggal 17 hari Kamis Pahing tahun 2022. Semoga kalian dapat ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesalahanmu sudah meluas, melebar,
menjadikan kerusakan di alam dunia. Semoga dengan ampunan Tuhan Yang Maha Esa, berdoalah juga dirimu untuk anak-anakmu, untuk cucu-cucumu, untuk pengikutmu. Aku luruskan di alam dunia ini. Demikian untuk para santri, khususnya bangsa Indonesia, orang-orang yang beragama Islam. Saya terangkan kembali, yang dimaksud Siti Jenar adalah lemah kuning, bukan lemah abang, salah. Yang dimaksud lemah abang itu wilayahnya atau desanya. Jadi bukan pelakunya, bukan sejarahnya. Tempatnya beliau terjadinya peristiwa itu ada di desa Lemah Abang. Di mana Guru Lemah Abang itu? Lemah Abang itu desa yang ada di wilayah Tuban. Nah, coba nanti dicari di sana. Guru belum tahu di sana, belum pernah di sana. Coba dicari. Demikian penjelasan dan pelurusan alur agama Islam agar terjadi kebenaran di muka bumi, sehingga Islam yang salah menjadi Islam yang benar, dan Islam yang salah harus kembali kepada Islam yang di Jawa. Hanya disitulah nanti negara Republik Indonesia, umat di negara Indonesia khususnya di Jawa, bahkan akan mempengaruhi dunia. Islam akan menjadi rahmatan lil alamin yang membentuk kehidupan. Ada kehidupan kedamaian, kenyamanan, kerukunan, sehingga manusia di dunia menjadi manusia yang betul-betul manusia, hidupnya dalam ketentraman atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara video ini diakhiri dari sini dulu, nanti disambung lagi oleh guru. Alhamdulillah.